Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarkan langsung dari Radio JIC, lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Dan pada hari ini, di akhir-akhir menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita mengudara kembali di acara Sorban Umat seputar obrolan umat. Dan alhamdulillah, di awal-awal menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, pada hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat penting buat keluarga kita, khususnya buat kita pribadi, para suami, para laki-laki, untuk bisa meneladani sebuah tema yang ini luar biasa sudah tercantum dalam Al-Quranul Karim, yaitu dengan tema meneladani keluarga Imran. Ini sering kita baca dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Imran. Tentunya akan kita bahas bagaimana meneladaninya oleh guru kita, oleh Ustadz kita, Ustadz Sorban, yaitu Ustadz Sarjito. Namun sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih diberikan beberapa banyak nikmat sehingga kita semua masih bisa menjalankan hidup dan kehidupan ini. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya maupun sahabatnya, dan semoga kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu berada dalamnya hingga akhir kelak. Ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja berada, alhamdulillah kita sekarang diberikan sebuah support yang menggairah, membuat kita semangat. Dan ini ada sebuah kopi, ada beberapa dari mitra JIC yang sudah memberikan dukungannya kepada kita langsung dari Pandu Kopi, dan semoga diberkahi selalu. Namun sebelumnya mari kita sapa dulu Ustadz kita, yaitu Ustadz Sarjito. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hari semakin hari Ustadz makin gagah, makin cerah selalu. Biasa aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga seluruh mitra JIC juga berada dalam keadaan sehat dan alhamdulillah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya Ustadz sapa mitra dahulu. Baik, tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Para mitra JIC di mana saja berada, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur atas seluruh nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini saya dapat mengunjungi mitra JIC melalui program Sorban Umat, yakni seputar obrolan umat. Semoga obrolan kita penuh manfaat di hari Jumat dengan pahala yang berlipat dan bermanfaat kepada segenap umat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut penerus pelanjut hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, para mitra JIC di mana saja berada, pada kesempatan hari ini
sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator kita, yakni Pak Ustadz Hasan, kita akan mengkaji sebuah tema yang ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua, yakni tema tentang meneladani keluarga Imron. Keluarga Imron yang tentu saja telah menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya kaum muslimin, telah menjadi inspirasi sepanjang masa bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Apa sebenarnya yang menjadi inspirasi tersebut? Sehingga Allah menamakan keluarga Imron ini menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran. Ini surat yang ketiga, Ali Imron. Nah, sebelum kita membahas tentang apa keutamaan-keutamaan yang menjadi keteladanan bagi kita semua, ya, ada baiknya kita menelaah sekilas tentang latar belakang keluarga Imron. Ya. Imron adalah sebuah keluarga dengan anggota keluarga sedikit orang, ya, dengan hanya suami, istri, dan 2 anak. Ya. Kalau kita melihat nasabnya, Ali Imron ini menyambung kepada Nabi Sulaiman dan Daud alaihissalam. Ya. Imron bin Baksam bin Baksam dan kemudian sampai kepada Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya. Jadi nasab beliau terjaga dan terpelihara sampai kepada nabi-nabi dan rasul. Bahkan di kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa keluarga Imron ini adalah keluarga yang tohir dan toyib, keluarga yang suci dan baik. Namun kemuliaan dan keagungan keluarga Imron ini bukan semata-mata karena nasabnya, bukan semata-mata karena silsilah keturunannya, tetapi karena keluarga Imron ini betul-betul membangun keutamaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyamakan kedudukan kemuliaan keluarga Imron ini sama dengan kedudukan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi keteladanan bagi kita semua sehingga pada hari ini di masa dan di waktu yang mana para keluarga muslim ini mengalami krisis keteladanan, sangatlah perlu kiranya topik ini diangkat untuk kaum muslimin. Terlebih pada hari ini, kaum muslimin telah begitu banyak kehilangan sosok-sosok teladan yang penting untuk membangun kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita melihat sejarah yang bersumber dari Al-Quranul Karim, setidaknya ada 6 keteladanan yang patut dicontoh oleh para kaum muslimin di masa sekarang ini. Yang pertama, keluarga Imron ini menunjukkan kekompakan, keserasian, dan keharmonisan. Yang dimaksud kekompakan, keserasian, dan keharmonisan di sini bukan kompak misalnya kemana-mana selalu berdua gitu. Atau serasi misalnya yang satu tampan, yang satu cantik. Bukan itu ya. Atau harmonis misalnya tampak selalu terlihat ke pasar berdua, kuliner berdua, bukan itu. Tapi yang dimaksud kompak, serasi dan harmonis di sini adalah kompak, serasi, harmonis dalam rangka membangun visi misi keluarga. Jadi apa yang dibangun oleh keluarga Imron ini tentang visi misi keluarga? Visinya adalah akhirat, ya, misinya adalah membangun sarana dan prasarana untuk menuju tujuan tersebut. Nah, apa itu? Yakni An-Akimudin. Ya. Jadi kekompakan seorang suami dan seorang istri di dalam rumah tangga adalah dalam rangka An-Akimudin. Karena dibangunnya rumah tangga adalah dalam rangka liyukima hududallah. Membangun hukum-hukum Allah di dalam keluarga tersebut. Dan Al-Quran juga menegaskan bahwa fungsi daripada keluarga ini adalah untuk membesarkan asma Allah. Membesarkan asma Allah ini bukan berarti zikir menyebut asma Allah dengan sekeras-kerasnya,
atau sebanyak-banyaknya, tetapi adalah bagaimana menjalankan seluruh perintah di dalam rumah tangga tersebut. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, fi buyutin azinallah anturfa'a wa yuskaru fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bil gudui wal asol. Jadi tidaklah di waktu pagi dan petang yang kita lewati itu, melainkan dalam rangka untuk membesarkan, mengagungkan nama-nama Allah tersebut, yakni berlakunya hududullah di dalam keluarga kita. Nah, para mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Jadi harus kompak, serasi, dan harmonis. Barangkali ini yang harus kita ubah mindset kita tentang kompak, harmonis, dan serasi. Jadi bukan hanya tampak dalam hal fisik ya, tetapi itu harus kompak, serasi, dan harmonis dalam hal visi misi kehidupan. Ya. Visinya adalah akhirat, misinya adalah membangun sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. yakni dalam rangka menegakkan li'ilai kalimatillah. Kemudian hal yang patut kita teladani selanjutnya adalah tentang agenda keluarga Imron yang kedua, yakni tentang pendidikan. Ya. Sebagaimana kita pahami dan kita ketahui bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Karena pendidikan telah menjadi sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai apapun itu ya, terutama nilai-nilai al-haq, nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, berbicara tentang pendidikan, bahwa pendidikan di dalam Islam adalah untuk membangun iman, akidah, mental, spiritual. Jadi bukan hanya membangun kecerdasan intelektual, tapi juga yang lebih pentingnya lagi adalah membangun kecerdasan transenden. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan transenden? Ya. Seringkali kita mendengar istilah tersebut ya, atau mengucapkan kata tersebut. Jadi transenden ini adalah suatu hubungan gaib yang dilandasi dengan keyakinan. Seperti itu. Nah, apa maksudnya membangun kecerdasan transenden? Membangun kecerdasan transenden artinya bahwa produk pendidikan ini akan menghasilkan manusia-manusia yang paham akan status, fungsi, tugas, dan kewajiban dirinya selama hidup di dunia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Beribadah tentu dalam konteks yang benar dalam Islam sebagaimana yang sudah kita pahami, yakni hubungan antara abid dan ma'bud, bid-din. Nah, din itu berarti melalui sebuah konsep aturan ibadah yang dibenarkan, yang benar dan membenarkan. Sehingga kita merasa benar juga harus berada di tempat yang benar. Maka hasilnya akan menjadi benar. Nah, maksud benar di sini adalah mendatangkan barokah, mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ya. Nah, pendidikan bukan hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi orientasinya adalah juga akhirat. Karena orang yang mengejar ilmu, dia mestinya menjadi ilmuwan. Dan ilmuwan menurut Al-Quran, menurut definisi Al-Quran, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pendidikan haruslah melahirkan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini ya artinya tahu dengan tugas dan kewajibannya. Tidak mau lari dari tugas dan kewajibannya. Maka itu selama hidup harus melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah yang telah diciptakan Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya pendidikan yang berorientasi kepada materi untuk pemenuhan kebutuhan materi, juga hanya sekedar untuk membangun kecerdasan intelektual, tapi yang lebih terpenting dari itu adalah membangun kecerdasan transenden. Kecerdasan transenden pada endingnya adalah
manusia mampu melepaskan diri dari segala belenggu duniawi. Kenapa harus melepaskan diri dari segala belenggu duniawi? Karena dunia dan segala isinya ini Allah katakan di dalam Al-Quran adalah sebagai samanan qalilan. Harga yang sedikit atau nilai yang sedikit. Jadi itulah yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Sehingga pendidikan harus melahirkan sebuah kesadaran bahwa manusia haruslah terikat hanya kepada ikatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh keluarga Imron yang harus kita petik oleh keluarga-keluarga mukmin muslim hari ini. Sehingga bukan hanya sekedar bangga dengan nilai-nilai akademik ya, tetapi harus kita arahkan kepada kemampuan meningkatkan status fungsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai abid ya, sebagai hamba Allah yang soleh, yang siap untuk mengemban seluruh perintah dan kewajibannya. Itu keteladanan yang kedua. Dan keteladanan yang ketiga adalah memberikan nama-nama terbaik kepada putra-putri kita. Ya. Pada putra-putri. Karena dalam Islam nama adalah doa dan harapan. Tetapi tidak hanya cukup hanya sekedar memberi nama yang baik, memberi nama yang islami. Tetapi kita harus menyertai anak-anak tersebut agar sampai kepada tujuan dari diberikannya nama-nama tersebut. Ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini khususnya nama-nama Islam ini sangat familiar ya. Jadi seperti yang namanya Muhammad, yang namanya Abidin, yang namanya Samsudin, kan yang namanya Hasan itu sangat luar biasa di Indonesia. Mungkin tidak bisa dihitung dengan jari ya, karena begitu populernya namanya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kemudian mengiringi anak-anak kita agar memiliki karakter sebagaimana yang diberikan nama-nama tersebut kepada anak kita. Contoh misalnya kita memberikan nama kepada anak kita Yusuf ya. Ada juga yang diembel-embeli dengan Yusuf Sulaiman. Ada juga yang Harun Yahya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengiringi anak-anak kita tersebut agar memiliki karakter sesuai dengan nama yang diberikan. Baik, mitra JIC di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan lingkungan terbaik untuk anak-anak kita ya. Jadi bi'ah yang terbaik atau lingkungan yang terbaik ini adalah merupakan suatu keharusan bagi para orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita kepada lingkungan yang terbaik tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Imron. Yang ini terlukis di dalam ayat 35 surat Ali Imron ya, di mana istri Ali Imron yang bernama Hannah telah bernazar, Itqolatim ro'a Imrona Robi ini nazar tulaka ma fi batni muharroron fataqobbal mini innaka antas samiul alim. Jadi orang tua Siti Maryam, yakni keluarga Imron ini telah memiliki nazar yang sangat kuat apabila kelak melahirkan anaknya ini akan diserahkan kepada lingkungan yang baik. Yang dimaksud di sini pada ketika itu adalah akan diserahkan di dalam Masjid Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis ini adalah tempat ibadah yang dimiliki oleh Nabi Zakaria ketika itu, dan pengurusnya adalah keluarga Imron. Jadi Al-Quran juga menjelaskan di sana bahwa ketika lahir kemudian Siti Maryam diberikan ke Baitul Maqdis untuk dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh aktivitas Siti Maryam ini berada di dalam mihrab ya. Di Al-Quran dikatakan aktivitas Siti Maryam ini berada di dalam mihrab. Mihrab kalau pengertian kita hari ini kan itu suatu tempat atau sebuah tempat berdirinya pengimaman ya, atau imam untuk memimpin umat Islam melakukan ibadah sholat. Jadi pengimaman di sini atau tempat
imam di sini adalah suatu tempat yang tentu saja aman. Nah, kenapa aman? Ya, karena mihrab ini maknanya adalah jadi Maryam itu berada di dalam suatu pengawasan dan pemeliharaan kepemimpinan yang hak, seperti itu. Ya, sebagaimana mihrab adalah tempat pemimpin. Jadi Siti Maryam ini sejak kecil terjaga, terpelihara oleh sebuah kepemimpinan yang hak. Nah, pada ketika itu pemimpin umat pada masa itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga pertumbuhan fitrah dari Siti Maryam ini didukung dengan lingkungan yang baik, ya, bi'ah yang baik, maka akan melahirkan jiwa-jiwa yang bersih. Akan melahirkan jiwa-jiwa yang lurus, hanya mengabdi kepada Robnya. Jadi bukan pendidikan yang kemudian atau lingkungan yang kemudian melahirkan jiwa-jiwa yang menyimpang dari orientasi hidup yang benar. Itu. Ya. Kemudian yang kelima, ya, teladan yang kelima adalah memberikan guru terbaik bagi anak-anak kita. Nah, guru di sini merupakan faktor yang sangat penting bagi menghantarkan cita-cita anak-anak kita. Sehingga guru di sini harus mampu memberikan visi misi kepada anak didiknya. Nah, apa yang dimaksud memberikan visi misi di sini? Yakni visinya tetap juga harus akhirat. Ya. Misinya adalah membangun risalah. Jadi bukan hanya membangun kecerdasan intelektual itu tadi, tetapi guru yang terbaik adalah mampu membangun kecerdasan transenden. Sehingga produk dari pendidikan ini akan lahir manusia-manusia yang mampu memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan menjaga bumi. Sebagaimana tujuan daripada penciptaan manusia di muka bumi ini, diciptakan sebagai khalifah, ya, sebagai pemelihara bumi, agar bumi ini bisa bermanfaat lebih luas tanpa dirusak, ya, tanpa mengalami kontaminasi dari perilaku tangan-tangan manusia. Jadi guru terbaik merupakan faktor penting dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga wajar kalau di suatu negara guru ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia, ya. Bahkan di suatu negara penghasilan guru ini harus lebih tinggi dari penghasilan profesi apapun, ya. Penghasilan guru karena dia adalah sebuah agen yang memberikan perubahan, yang menanamkan nilai-nilai, yang memberikan arahan, sehingga maju mundurnya suatu bangsa bisa juga dikatakan ini terletak pada guru-gurunya. Jadi guru merupakan aset terpenting dalam kehidupan manusia. Sehingga wajar kalau kemudian kita memiliki selektivitas yang sedemikian rupa, ya, terhadap guru-guru. Ya, alhamdulillah kalau dalam Islam, ya, guru juga ini harus mampu mengajarkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai al-Islam, nilai-nilai akidah. Sehingga nilai dari itu semua adalah yang akan menghantarkan manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh keluarga Imron, sehingga patut kita sebagai manusia yang hidup hari ini, sebagai keluarga mukmin muslim, menteladaninya. Kemudian keteladanan yang selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini adalah tawakal. Keluarga Imron ini adalah keluarga yang penuh dengan ketawakalan. Namun perlu dipahami bahwa tawakal itu bukan di ujung, ya. Tawakal itu bukan di akhir. Sehingga misalnya begini, dalam obrolan sehari-hari kita sering mendengar, Pak, kok tidak bekerja gitu. Wah, saya mau tawakal saja kepada Allah. Nah, itu sebuah ketawakalan yang keliru dan salah. Karena tawakal ini adalah sebuah
proses yang telah dilalui dengan cara yang benar, sehingga ujungnya adalah tawakal. Jadi tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar ini berasal dari kata khair. Khair itu artinya baik. Maka untuk mencapai keadaan tawakal, kita harus dahulukan dengan upaya yang terbaik. Baik di sini tentunya sesuai dengan syariat. Ya. Contoh misalnya kita bercita-cita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan mardotillah. Maka kata-kata tawakal ini merupakan cerminan dari sebuah proses yang sudah dilakukan secara bertahap dan sedemikian rupa. Misalnya kita sudah beriman, kita sudah berislam, kemudian kita sudah berhijrah dan sebagainya. Baru kita tawakal. Nah, tawakal ini juga pernah digambarkan oleh sahabat Nabi yang ketika itu mengunjungi Nabi dan membawa seekor unta. Nabi bertanya, di manakah unta kau letakkan atau kau tinggalkan? Saya tawakal saja ya Rasul. Apakah sudah kau ikat? Belum, saya tawakal saja. Oh, kalau begitu salah tawakalmu. Kamu ikat dahulu untamu dengan baik dan benar, baru setelah itu kamu bertawakal. Jadi kata tawakal ini bukan sebuah gambaran kelemahan, ketidakberdayaan, tetapi merupakan upaya maksimal yang sudah bisa kita lakukan, kemudian baru kita tawakal. Nah, maksimal di sini sebenarnya bukan hanya sebatas kemampuan kita dalam penilaian kita, ya. Tapi kemampuan kita sebenarnya hanya Allah yang tahu. Misalnya ada orang yang merasa tidak memiliki kemampuan. Ya. Ini dari penilaian subjektivitas dirinya sendiri. Padahal Allah telah berikan potensi dan kemampuan kepada seluruh manusia itu sama. Ya. Dibekali dengan akal, dibekali dengan nafsiyah, dibekali dengan jasadiah. Sehingga 3 unsur inilah yang menjadi modal bagi kita untuk berkembang. Nah, berkembang itu ya ada yang maksimal memang, ada yang kurang maksimal, bahkan ada yang tidak berkembang. Jadi kata tawakal ini menggambarkan sebuah upaya maksimalitas kita untuk mencapai derajat takwa. Nah, kemudian selain maksimal adalah takwa ini merupakan upaya kita tetap berada di jalan yang benar. Ya, maksimal dan upaya tetap berada di jalan yang benar. Baru tawakal. Nah, setelah itu baru kita menyerahkan apapun hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Setelah itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kajian meneladani keluarga Imron, ya. Sehingga Allah memuliakannya itu bukan hanya semata karena garis keturunannya. Ya. Memuliakan itu bukan karena nasabnya tersambung kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Tetapi keteladanannya ini karena keluarga Imron senantiasa menghubungkan kepada visi misi bapaknya, neneknya, kakeknya. Jadi ada hubungan historis dan ideologis antara keluarga Imron dan keluarga para rasul dan nabi sebelumnya. Sehingga kemuliaan itu bukan lahir dari keturunan belaka, tetapi karena memang keluarga Imron melanjutkan cita-cita, visi misi dari kakek buyut sebelumnya. Itu barangkali yang menjadi catatan buat kita semua, sehingga Allah mengangkat derajatnya dan mengabadikannya di dalam Al-Quran, bahkan diberikan namanya untuk nama sebuah surat, yakni Ali Imran, sebagai surat yang ketiga di dalam Al-Quranul Karim. Demikian ya. Alhamdulillah, mitra JIC di mana saja berada, Ustadz kita Ustadz Sarjito telah menyampaikan bagaimana
keluarga Imron dan kita ambil bagaimana meneladaninya sehingga dia melahirkan keturunan yang luar biasa. Dan ini sampai diabadikan dalam Al-Quranul Karim di surat ketiga dalam Al-Quranul Karim. Dan tentunya ini bukan hanya menjadi obrolan ya Ustadz ya, Iya. bukan hanya jadi pemahaman, tapi bagaimana ini kita terapkan dalam setiap di rumah-rumah kita. Insya Ya. Allah. Nah, kalau secara teori mungkin kayaknya banyak yang tahu Ustadz. Gitu Mungkin ya. iya. Iya. Tapi pas saat praktekkan, aduh, terutama tadi kekompakan. Ya, iya. Sementara kalau anak udah besar, keinginannya banyak Ustadz. Kadang-kadang dia maunya sendiri dan menurut dia, bahkan orang tuanya kadang dianggap kerennya jadul Ustadz. Oh gitu. Itu zaman dulu. Nah sekarang zaman now. Ya. Sehingga kadang anak sama orang tua nggak sinkron tuh Ustadz. Oh gitu. Ya, nah bagaimana itu mengkomunikasikannya ini Ustadz? Ya. Saya sih sering dikasih tahu sama guru saya, harus ada pengajian keluarga. Apakah itu menjadi solusi? Iya. Sementara kita udah pada sibuk dengan handphone masing-masing, apalagi anak kalau udah punya ruangan masing-masing, ayahnya di kamarnya, anaknya di kamarnya. Kamarnya mending kalau di rumah Ustadz, di kosannya. Punya kamar kos-kosan, sendiri. ya. Iya. Iya. Nah, apalagi udah sibuk dengan ya. Nah, itu gimana Ustadz? Mengaplikasikan kekompakan dulu nih Ustadz. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan dan Mitra JIC juga mungkin begitu banyak yang ditanyakan. Tafadhol Ustadz. Betul. Jadi hari ini memang sangat perlu kita untuk berkaca atau bercermin kepada keluarga Imron begitu. Yang pertama adalah kompak. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kompak di sini bukan hanya kekompakan dalam bentuk kegiatan fisik ya, tapi kompak dalam visi misi. Seperti tadi Pak Hasan sampaikan bahwa salah satu cara untuk membangun komunikasi dalam rumah tangga adalah dengan mengadakan pengajian keluarga. Ya. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah di mana Allah mengatakan fi buyutin azinallah anturfa'a wa yuskaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi membangun atau meninggikan asma-asma Allah ini adalah untuk mentilawahi Al-Qur'an di dalam rumah tangga. Sebagaimana perintah Rasulullah, nawiru buyutakum. Sinarilah rumah tanggamu, keluargamu dengan Al-Qur'an. Ya. Sinarilah keluargamu dengan Al-Qur'an. Yang dimaksud sinarilah keluargamu dengan Al-Qur'an adalah mentilawahi Al-Qur'an, membacakan perintah-perintah Al-Qur'an, membacakan larangan-larangan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi program rumah tangga, menjadi program keluarga. Nah, ini hanya bisa disampaikan atau hanya bisa dijabarkan oleh orang tua yang memiliki kekompakan di dalam rumah tangga. Kompak itu tadi. Jadi agenda seorang suami tidak boleh berbeda dengan agenda seorang istri. Agenda suami istri tidak boleh berbeda dengan agenda anak-anaknya. Meskipun orang tuanya sibuk di luar, terutama bapaknya. Juga apalagi sekarang ibunya ikut sibuk juga gitu Ustaz. Nah, ya. maka harus ada buat agenda bersama. Betul. Bagusnya agendanya gimana tuh Ustaz? Ya, jadi kalau soal kesibukan, sepanjang itu adalah sebuah tuntutan kehidupan, jadi kesibukan yang tidak menghalangi status fungsinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Begitu juga seorang istri tidak dilarang untuk sibuk, tapi jangan sampai kesibukan itu menghalangi dia untuk menjadi bagian dalam kepemimpinan rumah tangga. Jadi melaksanakan dan menjalankan seluruh perintah suami. Begitu juga anak-anaknya. Nah, yang tidak boleh ini kan sibuk lantas melupakan status fungsinya sebagai koam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri dan sebagai anak. Ini yang salah atau yang tidak boleh. Sehingga orang tua kebanyakan kalau sudah sibuk di luar, mencukupkan kebutuhan keluarganya dengan kebutuhan yang cukup, itu dirasa sudah cukup. Padahal kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri, itu bukan hanya dari segi materi, tetapi kebutuhan fitrahnya adalah perlu dibangun dan dikembangkan sehingga fitrahnya terus tumbuh, sadar akan status fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesibuk apapun keluarga itu atau
seheboh apapun keluarga itu sibuknya, tidak pernah lupa dari landasan, proses, dan tujuan. Sehingga kesibukannya ini mengarah kepada pencapaian tujuan yang mulia tersebut. Iya. Gitu. Ini yang harus dirubah mindset kita, bahwa bukan tidak boleh sibuk, ya, atau hanya harus di rumah saja juga tidak begitu. Gitu. Nah, apalagi hari ini sebenarnya untuk membangun komunikasi itu banyak sarana yang bisa dimanfaatkan, ya. Seperti misalnya sarana teknologi komunikasi, sarana IT itu sudah berapa macam bentuk ragam sarana komunikasi di media sosial itu. Luar biasa. Nah, itu kalau kita manfaatkan dalam segi yang positif, bisa untuk menjalin hubungan keluarga yang lebih kompak, serasi, dan harmonis. Sebagaimana kompak, serasi, dan harmonisnya keluarga Imron. Sehingga meskipun jauh hari ini kan bukan halangan. Oh iya. Meskipun waktu hari ini bukan halangan. Sehingga itu bisa membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang membangun kesadaran mental spiritual. Jadi intinya buat agenda yang sesibuk apapun harus dibuat gitu Ustaz ya. Kalau bentuknya rihlah, jalan-jalan keluarga, itu gimana tuh Ustaz? Itu boleh. Boleh ya? Bahkan Rasulullah juga memerintahkan untuk keluarga itu sesekali melakukan tamasya. Ya, meskipun tidak perlu keliling dunia ya. Iya. Ya, keliling pantai Keliling yang Islamic terdekat Center saja. juga nggak apa-apa Ustaz? Boleh saja. Bahkan Islamic Center ini sebuah lokasi tempat yang sangat baik ya untuk keluarga kita. Nah, di sana ada masjid, ada taman, ada tempat untuk berolahraga juga. Jadi boleh kita melakukan itu dalam rangka membangun hubungan emosional antara kita dengan anggota keluarga kita. Bisa seperti itu. Ya, Mitra JIC, ini menjadi PR bersama. Apalagi Ustaz, kita sebentar lagi Ramadan. Betul. Maka jangan sampai ketemunya pas saat sahur doang. Atau ternyata sahurnya misah-misah. Jangan sampai nanti ketemunya pas buka bersama, habis buka selesai, padahal harus terjalin selalu Ustaz ya. Emosional sekeluarga itu. Nah, maka selain itu saya tertarik dengan pendidikan Ustaz. Ya. Terutama sekarang masa pandemik ini. Pendidikan sesuatu yang sangat menjadi utama. Tapi ternyata ini anak-anak kita sekarang sekolah di rumah gitu Ustaz. Nah, ini gimana? Apakah jadi berdampaknya atau gimana menurut Ustaz terkait dengan meneladani keluarga Imron? Ya. Jadi adanya sebuah kondisi pendidikan hari ini yang bisa kita lihat sebagaimana yang terjadi itu memang imbas dari sebuah kebijakan ya. Kebijakan pemerintah yang memang membatasi interaksi, baik interaksi itu di sekolah, interaksi di tempat kerja, maupun interaksi sosial lainnya. Sehingga kita kenal ada beberapa istilah-istilah ya. Betul. Ada mulai social distancing, ada lagi apa PSBB, ya. Betul. Ada lagi apa lagi itu? Pokoknya terus berkembang ya. Dan bahkan yang terakhir ada juga larangan untuk pulang kampung. Ya. Tapi kalau menurut Bapak Presiden pulang kampung boleh ya. Yang tidak boleh itu mudik ya. Kalau pulang kampung itu kan pulang tidak kembali lagi. Jadi boleh biar virusnya di sana aja gitu. Tidak kembali lagi ke ibu kota. Mungkin begitu maksudnya. Ustaz gayanya udah pas kayak presiden. Masya Allah. Kayak presiden Ustaz. Biasa saja. Ya. Jadi apakah itu tadi pertanyaan apakah membawa dampak? Ya tentu saja sebuah kebijakan itu dampaknya masif ya. Bukan hanya berdampak secara individu tapi masif berdampak secara sistemik dalam kurikulum pendidikan. Nah, bahkan Dinas Pendidikan pun karena adanya kebijakan tersebut jadi tidak mengejar capaian-capaian akademik. Tapi yang terpenting di sini adalah proses pendidikan itu tetap berjalan meskipun menggunakan media sosial atau PJJ begitu ya, pendidikan jarak jauh ya. Ada juga yang PJJS gitu. Pendidikan jarak jauh sekali. Jadi sangat jauh. Maksudnya mungkin sampai-sampai tidak terlaksana gitu pendidikannya itu. Ya, karena jauh sekali ya. Jauh dari sinyal, jauh dari internet dan sebagainya. Nah, seperti itu. Bagaimana di rumah nih Ustaz? Terutama Ustaz tadi sampaikan dalam Al-Qur'an ya.
biar di rumah itu selalu zikir, biar ada program. Nah, Iya. bagaimana biar di rumah ini kita tuh membuat program yang semua dirasakan sampai Iya. kepada anak-anak kita. Betul. Jadi Yang programnya nggak jenuh gitu, Ustaz. Ya. Kadang-kadang menurut bapaknya aja, mau ibunya aja, sementara anak tinggal ngikutin aja. Padahal dia juga punya hak sebagai anaknya. Gimana? iya. Jadi begini, kalau kita meneladani keluarga Imron, Mm-mm. salah satunya adalah agenda pendidikan. Iya. Jadi yang dimaksud pendidikan di sini adalah sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, waja'alu buyutakum kiblah. Jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai kiblat. Oh. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud kiblat di sini adalah bahwa jadikanlah rumah-rumah kita itu sebagai basis kaderisasi Oh. bagi generasi kita. Nah, kaderisasi apa itu? Ya, kaderisasi pendidikan, kaderisasi generasi, Mm-mm. kaderisasi visi misi, seperti itu. Sehingga pendidikan yang dijalankan bukan hanya sekedar rutinitas yang membosankan, Iya. bukan hanya formalitas yang sangat monoton, Iya. tapi ini merupakan kaderisasi yang terus berkembang. Ya, kaderisasi ini sumbernya adalah berawal dari program tilawah Al-Qur'an. Oh, tilawah Ya, Al-Qur'an. tilawah Al-Qur'an ini Iya, bukan iya. hanya sekedar membacakan huruf-huruf Al-Qur'an, Mm-mm. satu huruf pahala 10, Mm-mm. ya. Satu ayat berapa, satu juz berapa, bukan hanya sekedar itu. Iya, iya, iya. Tapi membacakan Al-Qur'an atau tilawatul Qur'an di sini Mm-mm. yang harus berdampak kepada bergetarnya jiwa. Gitu. Ya, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Gitu. Jadi mentilawahi Al-Qur'an yang berdampak kepada zadathum imana. Iman yang terus tumbuh berkembang. Nah, dengan apa itu? Ya itu tadi. Iya, iya, Kalau iya. berbicara pendidikan, ya memang bukan hanya sekedar dalam rumah, Mm-mm. tapi bisa juga dalam bentuk menyediakan bi'ah terbaik, Oh. lingkungan yang terbaik bagi Iya, iya, tumbuh iya. kembangnya fitrah generasi kita. Iya, Nah, iya, hari iya. ini kan pertama generasi kita sudah sangat kehilangan tokoh, Mm-mm. sudah kehilangan teladan, Iya. ya. Tapi yang banyak diambil itu adalah tokoh-tokoh teladan-teladan yang antagonis sebenarnya. Antagonis dari visi misi dan tujuan hidup mereka. Sehingga mereka orientasi hidupnya, agenda hidupnya ya sesuai dengan yang yang diidolakan tersebut. Sehingga kalau sudah begini emang cukup butuh tenaga dan pengorbanan untuk menggeser orientasi kehidupan anak-anak kita. Seperti itu. Nah, itu berarti kan di rumah, Ustaz. Ya. Nah, sekarang kalau bicara pendidikan, kalau anak kita mau kita sekolahin, bagusnya di mana, Ustaz? Katanya sih ke pesantren, Ustaz. Cuman ada juga kadang-kadang ada pesantren itu kesan ada negatifnya juga. Apa tuh negatifnya? Ya, sendalnya hilang gitu atau bagaimana? Ustaz pengalaman juga rupanya. Atau anak Ustaz juga udah mengalaminya. Oh iya. Saya Gimana, punya Ustaz? anak Biar semua di pesantren. saat anak-anak kita itu di pesantren semua. Iya. Oh iya, Masya Alhamdulillah. Allah. Iya. Gimana tuh, Ustaz? Apa memang berarti salah satu solusi pendidikan buat anak-anak kita adalah sebagaimana Ustaz taruh anak-anaknya di pesantren? Iya. Oh iya. Jadi begini, pesantren hanyalah salah satu sarana Iya. untuk mengembangkan generasi kita agar siap menghadapi tantangan ujian di masa yang akan datang. Iya, iya, iya. Nah, kenapa harus pesantren? Ya, sebenarnya bukan berarti pendidikan yang lain ini tidak baik, ya, atau bukan berarti pesantren itu juga jaminan 100%. Ya, saya rasa tidak demikian cara melihatnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memasukkan visi misi hidup kita ke dalam kurikulum pendidikan. Memasukkan visi misi Al-Qur'an ke dalam kurikulum pendidikan dimanapun itu. Apakah itu di pesantren, apakah itu di non pesantren, atau apakah itu di pendidikan non formal dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah begini. Jadi sehebat apapun sebuah kurikulum digelar di institusi pendidikan, itu belum tentu menjamin kalau tidak dibarengi dengan kesamaan visi misi antara anak, guru,
kurikulum, dan terutamanya adalah orang tua. Itu dia. Jadi Iya, begini, ada kesalahan barangkali di masyarakat kita, Hmm, seolah-olah kalau orang tua sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, wah udah nggak mau tahu, pokoknya anak saya harus jadi soleh, soleha, pinter bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, pinter Al-Quran dan hadis. mandiri. Saya tidak mau tahu pokoknya. Oh, iya. Nah, padahal sehebat apapun pendidikan yang disampaikan dalam pesantren, ketika dia kembali ke rumah Iya. dan mendapati sebuah budaya yang berbeda bahkan bertentangan, ini juga akan berdampak pada perkembangan mental spiritual anak-anak kita. Jadi ini merupakan sebuah rangkaian sistem yang harus menjadi sebuah tautan yang saling berkait antara orang tua, institusi pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Tidak boleh bertentangan. Misalnya begini, misalnya di pesantren anak-anak dilarang merokok, tapi begitu liburan pulang ke rumah mendapati ayahnya merokok, bahkan disuruh beli rokok. Nah ini kan jadi suatu itu ya? keadaan yang kontradiktif. Betul. Sehingga ayah saja seperti itu. Gitu. Jadi ini hanya contoh saja. Tapi barangkali memang semua harus terlibat dalam sebuah konsep pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Visinya akhirat, misinya adalah membangun risalah. Jadi pendidikan itu sebenarnya baik di pesantren ataupun di pendidikan yang formal biasa, semestinya lah sudah memiliki visi yang sama, misi yang sama. Adapun ini pesantren, ini formal biasa, ini swasta, ini negeri, itu hanya peran masyarakat atau peran pemerintah untuk mewadahi kebutuhan masyarakatnya akan pendidikan. Nah, pendidikan harus melahirkan ilmuwan. Dalam bahasa Al-Quran, ilmuwan itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi tujuan pendidikan yang mendasar adalah supaya manusia ini selamat di dunia dan akhirat. Itu tujuan utama pendidikan. Kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolahan yang favorit, bayarannya mahal, gurunya juga top, kurikulumnya juga hebat, tetapi tidak selamat di dunia dan di akhirat, itu gagal pendidikan itu. Begitu juga di pesantren. Kalau tidak menerapkan itu, hanya yang digeluti misalnya segi-segi akademik saja, tanpa membangun fitrah daripada anak-anak didiknya, ya boleh dikatakan gagal. Jadi bukan tentang harus di mana kita mendidikkan anak-anak kita. Ya di pesantren dikatakan bagus karena boarding school misalnya, dia menetap tinggal di sana. Pagi siang sore interaksi dengan siswa yang sama, dengan guru-guru, terpantau lah katakan begitu. Sehingga mungkin dari sisi itu ada nilai positif dan nilai baik, karena budaya yang baik ketika diterapkan secara terus-menerus akan melahirkan karakter yang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, bicara pesantren di acara sorban umat Ustadz, salah satu pembicara kita itu dia salah satu pimpinan dan guru tetap di pesantren itu di Marunda, dan kemarin saya sempat silaturahim. Itu luar biasa mereka aktivitasnya, sepertinya padat dari 24 jam. Bangun tahajud, semuanya, duhanya. Saya mau nonton TV, nggak ada TV-nya Ustadz. Aduh. Iya, saya tanya di pesantren, kayak pesantren teman saya di daerah Jawa Barat. Saya mau nonton TV di mana nih? Pak, di sini emang nggak ada TV. Oh, luar biasa. Kenapa? Sehingga anak-anak terkondisikan sebagaimana tadi Ustadz sampaikan. Baik, Mitra JIC di mana saja antum berada, tak terasa dan mungkin kita rasa juga bahwa sudah mendekati jam 11 karena memang acara kita sampai jam 11 Ustaz. Karena ini Jumat, maka kita bersiap-siap diri untuk kita menghadapi sholat Jumat sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita. Ngomong-ngomong Ustaz, ngopi nggak? Ini ada kopi kebetulan. Insya Allah. Kadang-kadang ngopi, kadang-kadang nggak. Iya loh Ustaz, jangan sering-sering. Memang harus kadang-kadang. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Mitra JIC di mana saja antum berada yang sudah live langsung di streaming Facebook JIC dan juga ikut komentar. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Hanya Allah yang akan memberikan ganjaran berlipat ganda kepada antum semua, dan juga khususnya Mitra JIC yang sudah memberikan kopi dan ini
kopi Pandu yang alhamdulillah saya sudah menikmatinya dengan rasa yang luar biasa. Semoga ini dapat bermanfaat dan penuh keberkahan buat kita semua. Dan saya simpulkan sedikit, Ustadz tadi saya sempat catat, boleh Ustadz ya? Oh, silakan. Jadi Ya. ada 6 keteladanan dalam keluarga Imron. Pertama itu kekompakan dan keserasian. Maka ini kita ciptakan dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua pendidikan. Tentunya pendidikan yang bersumber tadi menyelamatkan dunia dan akhirat Ustadz ya. Ya, Insya karena apapun bagus pendidikannya kalau nggak mengarah ke sana, waduh pendidikan yang salah. Kemudian yang ketiga memberikan nama yang terbaik. Seperti saya Ustadz. Iya. Ya, tadi Ustadz nyebutin saya Hasan. Hasan. Baik. Ya. Maka saya juga malu dengan nama saya Ustadz. Kalau saya nggak baik. Karena bukan Hasan lagi berarti. Ya. Kemudian yang keempat, membuat lingkungan terbaik bagi anak. Ya. Jadi lingkungannya diciptakan kita buat sebaik mungkin dan memilih guru terbaik atau menjadi guru terbaik buat anak-anak kita semua. Ya, menjadi minimal buat guru diri sendiri. Kemudian yang keenam, tadi tawakal Allah. Ya. Luar biasa yang Ustadz sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan bukan tadi saya ingatkan bukan hanya konsumsi telinga, konsumsi mata, tapi ini pelan-pelan kita program di rumah masing-masing Ustadz ya. Ya. Apalagi Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama, diri kita dulu. Tadi Ustadz sampaikan adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dan semoga rumah tangga kita menjadi keluarga yang selalu sakinah, mawaddah, warahmah dan melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana keluarga Imron yang melahirkan generasi yang luar biasa. Dan ini saja yang bisa kita bahas dalam obrolan acara sorban umat ini. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki waktu Jumat. Saya ingatkan kepada ikhwah semua, kepada para suami, para ibu untuk menyiapkan pakaian yang terbaik buat suami dan anak-anak laki-lakinya. Dan diingatkan untuk berangkat lebih awal, jangan sampai masbuk. Jangan sampai terlambat, karena sia-sia sayang kalau menunaikan sholat Jumat, tapi dia terlambat. Dan jangan sampai tidur ya. Apalagi tidur, Ustaz. Ustaz jangan ini tidur, nengoknya ke saya, Ustaz. Ya. Dan kepada ikhwan-ikhwan yang bertugas untuk khotib Jumat, berikan yang terbaik, terutama bagaimana kita menyampaikan keteladanan buat masyarakat, sehingga terkondisikan masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Yaitu yang Allah berikan keberkahan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Jika sebuah penduduk negeri, Jakarta, DKI, sekitarnya dan semuanya amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah akan menurunkan keberkahannya Ustaz ya, yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Buat siapa? Buat mereka yang hidup beriman dan bertakwa. Berawal dari diri, keluarga kita, dan keluarga-keluarga membentuk akhirnya masyarakat hingga sampai kepada bangsa kita negeri ini. Mari Amin. kita doakan semoga kita semua tetap dalam keadaan istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada penghujung akhir hidup kita. Bahkan di ujung akhir kita akan menjadi kehidupan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Ini saja yang bisa kita adakan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan sebagai khulaso kesimpulan buat kita semua Ustadz? Cukup. Cukup? Tadi sudah disimpulkan. Sudah saya simpulkan Ustadz ya. Afwan Ustadz. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.